Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas tentang POAC, Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nurul Afidatuz Zahro. Yang kedua, Inga Septianing. Dan yang ketiga, Yolanda Redita Ika. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan POAC? POAC adalah kegiatan sebuah organisasi dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol seluruh kegiatan yang terjadi dalam organisasi itu sendiri. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, merupakan sebuah usaha untuk mengambil keputusan yang telah diperhitungkan matang-matang sebelumnya mengenai apa yang menjadi fokus dalam organisasi itu sendiri. Hasibuah mengatakan pentingnya perencanaan, yaitu yang pertama adalah perencanaan menentukan kebijakan prosedur mengenai cara pelaksanaan yang efektif. Perencanaan menciptakan tindakan yang ekonomi serta memperkecil kemungkinan resiko pada masa mendatang. Perencanaan memberikan gambaran yang jelas mengenai pembagian tugas, dan dengan perencanaan itu sendiri, kegiatan akan berjalan secara teratur. Pengorganisasian merupakan kegiatan untuk mengatur seluruh sumber daya yang dipakai, termasuk juga unsur manusia, sehingga pekerjaan yang dilakukan akan terselesaikan secara tepat dan sukses. Arti penting pengorganisasian di sini yaitu sebagai strategi dan taktik yang telah dirumuskan sebelumnya dalam tahap perencanaan. Sistem dan lingkungan akan terkontrol secara kondusif. Dan yang terakhir adalah dengan adanya pengorganisasian, pembagian tugas dapat secara tepat dan terspesialisasikan. Dalam melakukan perencanaan, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan yang akan dicapai. Tanpa adanya perumusan tujuan yang jelas, sebuah organisasi cenderung untuk menggunakan sumber daya yang tidak tepat. Yang kedua yaitu merumuskan keadaan yang terjadi saat ini. Hal tersebut sangat penting karena tujuan dari perencanaan bukan hanya menyangkut masa sekarang, melainkan juga menyangkut masa yang akan datang. Langkah ketiga yaitu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang mungkin akan terjadi. Adanya pengidentifikasian mengenai hambatan dan kemudahan tersebut dimaksudkan untuk mengukur kemampuan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan. Langkah terakhir yaitu melakukan pengembangan terhadap rencana atau serangkaian kegiatan dalam mencapai tujuan. Perencanaan apabila ditinjau dari jangka waktunya memiliki dua jenis, yaitu perencanaan strategi dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis merupakan suatu proses pemilihan tujuan, penentuan strategi, kebijakan, program-program strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang kedua ada perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang memusatkan perhatiannya pada operasi sekarang atau jangka pendek, terutama berkenaan dengan tujuan untuk tercapainya tujuan yang efisien. Prinsip organisasi. Fayol mengusulkan ada 14 prinsip yang menurutnya dapat digunakan secara universal. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, wewenang. Manajer harus dapat memberi perintah, tetapi wewenang berjalan seiring dengan tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. Para pegawai harus mentaati dan menghormati peraturan yang mengatur organisasi. Yang keempat, kesatuan komando. Setiap pegawai seharusnya menerima perintah hanya dari seorang atasan. Yang kelima, kesatuan arah. Setiap kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan sama harus dipimpin oleh seorang manajer dengan menggunakan sebuah rencana. Yang keenam, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan individu. Yang ketujuh, remunerasi. Para pekerja harus digaji sesuai dengan jasa yang mereka berikan. Yang kedelapan, sentralisasi. Merujuk kepada sejauh mana para bawahan terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang kesembilan, rantai scalar.
garis wewenang dari manajemen puncak sampai ke tingkat yang paling rendah merupakan rantai skala. Komunikasi harus mengikuti rantai ini. Yang ke-10, tata tertib. Yang ke-11, keadilan. Bagi para manajer harus selalu baik dan jujur kepada para bawahannya. Yang ke-12, stabilitas masa kerja para pegawai. Manajemen harus menyediakan perencanaan personalia yang mengatur dan memastikan bahwa untuk mengisi kekosongan harus ada penggantinya. Yang ke-13, inisiatif. Dan yang terakhir adalah spirit de corps, yaitu mendorong tim spirit akan membangun keselarasan dan persatuan dalam organisasi. Dan yang selanjutnya, bentuk organisasi. Ada 4, yaitu yang pertama, organisasi lini. Organisasi lini adalah bentuk organisasi yang di dalamnya terdapat garis wewenang yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahannya. Yang kedua, organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pucuk pimpinan ke kepala bagian di bawahnya serta masing-masing pejabat. Yang ketiga, organisasi fungsional, yaitu organisasi di mana wewenang dari pemimpin tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai bagian jabatan fungsional untuk dikerjakan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Dan yang terakhir, organisasi fungsional dan garis. Organisasi ini adalah bentuk organisasi di mana wewenang dari pemimpin tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian di bawahnya yang mempunyai keahlian tertentu serta sebagian dilimpahkan kepada pejabat fungsional yang koordinasinya tetap diserahkan kepada kepala bagian. Selanjutnya adalah departementasi. Departementasi adalah aktivitas penyusunan satuan-satuan organisasi yang akan diberikan kekhususan dalam sebuah bidang tertentu berdasarkan beberapa faktor keahlian dan keterampilan, pengetahuan, dan tindakan yang akan dilaksanakan. Jadi, departementasi adalah pengelompokan beberapa organisasi menjadi satu, di mana pengelompokan tersebut didasarkan dari fungsi, atau dari keahlian, atau berdasarkan tujuan. Begitulah arti dari departementasi. Selanjutnya, departementasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, departementasi fungsional. Dan yang kedua, departementasi divisional. Departementasi fungsional sendiri adalah pengelompokan organisasi berdasarkan fungsinya. Dan bentuk departementasi ini adalah yang paling umum dijumpai. Sedangkan departementasi divisional adalah departemen perusahaan besar yang menjalankan sebuah bisnis terpisah dengan tujuan mematangkan sebuah aspek yang lebih spesifik lagi. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa departementasi fungsional adalah departemen yang menggabungkan beberapa organisasi berdasarkan dengan fungsi, di mana sudah terdapat banyak sekali departementasi berdasarkan fungsi ini. Sedangkan departementasi divisional adalah departementasi yang dibuat oleh perusahaan besar, di mana departementasi divisional ini diampu oleh organisasi cabang. Semisal terdapat perusahaan besar di Jakarta dan memiliki cabang di Jawa Barat, maka departementasi divisional ada di Jawa Barat, di mana pada departementasi divisional tersebut semua strategi ataupun seluk-beluk dari organisasi tersebut diatur oleh mereka sendiri, dan mereka hanya mengkhususkan diri di dalam lingkup Jawa Barat saja. Selanjutnya yaitu mengenai sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, sentralisasi adalah memusatkan keputusan dengan mempertimbangkan keputusan pemimpin pusat atau pemimpin tertinggi dalam sebuah lembaga.
Jadi, dalam sentralisasi, sesuai dengan namanya itu sentral, memusatkan pada satu orang, yaitu pemimpin tertinggi dalam sebuah lembaga. Semisal dalam lembaga kesekolahan, maka pemimpin tertinggi adalah kepala sekolah. Kemudian, yang kedua adalah desentralisasi. Desentralisasi adalah sebuah pengalihan tanggung jawab pemimpin, wewenang, juga segala pengelolaan sumber daya manusia, dana, dan aspek lainnya kepada para pemimpin cabang lainnya dengan pemerataan tugas sesuai kemampuan masing-masing dan tidak memusatkan kepemimpinan pada seorang pemimpin saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa desentralisasi adalah kebalikan dari sentralisasi, di mana dalam desentralisasi semua tugas dibagi merata kepada para anggota-anggota, baik dalam bidang apapun. Jadi, dalam desentralisasi, semua dibagi sesuai dengan keahliannya masing-masing. Namun, tidak dipungkiri bahwa sentralisasi ataupun desentralisasi memiliki keunggulan ataupun kelemahan masing-masing. Keunggulan asas sentralisasi, yang pertama adalah pengambilan keputusan dapat diambil dengan mudah, di mana semua keputusan hanya diambil oleh satu orang saja, yaitu pemimpin utama atau pemimpin tertinggi dalam sebuah lembaga tersebut. Jadi tidak ada anggota-anggota yang dapat menolak ataupun tidak menyetujui apa yang diputuskan oleh pemimpin. Yang kedua, perencanaan akan dapat dengan mudah terintegrasi. Dikarenakan tanpa ada kendala, seorang pemimpin dapat memberikan perencanaan yang ia buat sendiri dan dapat mengintegrasikannya. Yang ketiga adalah sumber daya akan dapat dengan mudah dikelola. Yang ketiga, mudahnya perbaikan koordinasi. Dan yang keempat, pemusatan keahlian dapat terencana dengan baik. Selanjutnya, setelah mengetahui tentang keunggulan-keunggulan sentralisasi, pastilah terdapat kekurangan dari asas sentralisasi tersebut. Yang pertama adalah kemungkinan terjadi kemerosotan kualitas pengambilan keputusan, di mana seseorang pasti akan memiliki titik lemah sendiri. Begitupun dengan pemimpin. Pemimpin tidaklah selamanya akan mendapat kualitas keputusan yang baik, tetapi suatu saat akan mengalami kemerosotan kualitas, di mana keputusannya tidak akan terlalu berbobot seperti keputusan-keputusan sebelumnya. Yang kedua adalah para anggota kesulitan mengelola potensi diri, dikarenakan para anggota tersebut tidak dapat mengajukan potensi diri, pendapat diri kepada pemimpin, dikarenakan asas sentralisasi ini tidak mementingkan campur tangan dari para anggota. Yang ketiga adalah pemimpin pusat sering menarik keputusan dengan perspektif secara keseluruhan dan tidak mementingkan implementasinya. Jadi, para pemimpin tersebut hanya memperkirakannya secara umum tanpa tahu bagaimana cara untuk mengimplementasikannya kelak. Yang keempat, terdapat berbagai masalah dalam pemerintahan cabang. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam sebuah lembaga pasti terdapat beberapa cabang, baik cabang administrasi, cabang sosial, dan lain sebagainya. Nah, pada cabang-cabang tersebut tidaklah selalu dapat diampu oleh seorang pemimpin saja, di mana sang pemimpin harus merekrut, mengendalikan setiap cabang dengan baik. Nah, oleh karena itu pasti terdapat berbagai masalah yang terkadang tidak dapat diselesaikan oleh pemimpin tersendiri. Demikian penjelasan dari kelompok 1 mengenai POAC atau Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.